Selamat malam, babak baru perlawanan pada aksi terorisme dimulai. Presiden Jokowi menerbitkan peraturan presiden tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme sebagai pelengkap undang-undang terorisme. Seberapa ampuh Perpres ini menangkal kelompok-kelompok ekstremis yang mengarah pada aksi terorisme? Inilah Rosi, jurus baru lawan ekstremisme. Dalam situasi yang seperti saat ini, maka keterlibatan seluruh masyarakat dalam konteks perpolisian masyarakat ini, mari kita sambut bersama. Negara melindungi segenap bangsa, melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ekstremis yang berbasis kekerasan, inilah yang harus dirinci oleh pemerintah sehingga kemudian masyarakat bisa tahu, bisa membedakan dan menghindari ya masuk ke dalam kelompok-kelompok ekstrem tersebut. Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme atau disingkat RAN-PE. Aturan ini jadi pijakan bagi lembaga kementerian dan pemerintahan daerah untuk melakukan upaya yang sistematis dan terpadu mencegah tumbuh suburnya ekstremisme yang bisa berujung kekerasan. Aturan ini dibuat untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan stabilitas nasional. Namun demikian, aturan ini dinilai sebagian kalangan berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Mulai dari definisi ekstremisme yang tidak rinci hingga pelibatan masyarakat untuk melaporkan kalangan yang diduga terlibat dalam kegiatan ekstremisme. Lalu, siapa dan seperti apa mereka yang termasuk dalam golongan ekstremis? Saya mengundang Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau Kepala BNPT yaitu Komjen Boy Rafli Amar. Lalu kemudian ada anggota Komisi 1 DPR fraksi PKS Sukamta, Muhammad Naruzaman, Komandan Densus 99 Banser, M. Isnur, Kepala Divisi Advokasi YLBHI, dan Iksan Ali Fauzi, Direktur Pusat Paramadina. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam Mbak Rosi. Pak Boy, malam Mbak Rosi. Selamat malam, semoga sehat buat kita semua dan keluarga Anda semua. Amin. Pak Boy, Terima kasih. Saya ingin menerima respons dulu atau mendengar respons dari mereka tentang RAN-PE ini, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan. Saya mulai dulu pada Pak Sukamta. Fraksi PKS mempertanyakan Perpres ekstremisme ini. Padahal ini adalah bagian dari turunan Undang-Undang Terorisme. Apa yang menjadi keberatan Anda? Iya, soal pemberantasan terorisme itu sendiri kita sudah sepakat karena memang sudah ada undang-undangnya, dampaknya kepada masyarakat juga kita semua sudah tahu. Cuman kalau kita bicara ekstremisme, ini yang di dalam undang-undang kita ini belum ada hukum positif yang memberikan definisi yang pasti. Nah, sementara di setiap komunitas, apapun background-nya, kita lihat pasti kalau dilihat dari statistik ya, itu ada yang ekstrim low, ada yang ekstrim kenceng gitu. Ada levelnya. Iya, pasti ada gradasi begitu. Baik. Kalau saya mau yang kita ingin sasar ini yang mana? Baik. Kalau misalnya saya ingin persingkat apa yang menjadi keberatan Anda adalah soal definisi ekstremisme. Iya. Bagaimana kemudian kita mengidentifikasi mereka yang punya pikiran seperti itu dan yang mampu melakukan aksi terorisme. Ya, memang kita perlu ada yang spesifik. Jangan sampai definisi ini di-extend kepada kalangan yang lebih luas. Ya, supaya ini tidak multitafsir karena pemerintah kali ini kan melibatkan masyarakat awam nih. Ya, sampai ke pelosok-pelosok secara nasional. Kalau definisinya tidak jelas, maka khawatir justru ini akan memicu konflik di masyarakat kita.
Saya akan sampai di situ dulu Pak Sukamta, karena saya ingin mendengar lagi bagaimana reaksi dari mereka yang menjadi narasumber malam hari ini. Saya ke Bung Iksan Ali Fauzi, Direktur Pusat Paramadina. Anda banyak melakukan penelitian soal ini. Bagaimana Anda merespons Perpres RAN PE ini? Kalau kita mungkin boleh memfokuskan dulu soal definisi ekstremisme. Apakah Anda juga sepakat definisi ini terlalu luas? Saya kira yang kesan saya yang pertama adalah ini ambisius sekali, antara lain karena definisinya terlalu vague, saya kira ya, ilusif definisinya, begitu bisa rentan dipakai ke sana kemari. Padahal masalah terkait dengan terorisme, ujungnya adalah terorisme itu cukup jelas dari riset-riset yang ada, dan sampai sekarang masih belum ada jalan keluarnya itu, belum optimal dilakukan. Misalnya soal penjara, overpopulasi, ada radikalisasi justru di penjara, pasca penjara itu bagaimana, deradikalisasi bagaimana dijalankan, tidak ada data mengenai siapa yang memperoleh apa dalam rangka deradikalisasi dan sebagainya. Ada tantangan baru gara-gara ISIS ya, yang membuat misalnya beberapa warga negara Indonesia yang TKI itu terlibat dalam aksi-aksi terorisme, ada keterlibatan perempuan, bahkan keluarga belakangan ini. Jadi masalah-masalah itu sebenarnya cukup jelas kalau ujungnya itu adalah terorisme seperti yang misalnya kita lihat dilakukan oleh seorang ibu dan keluarganya di Surabaya misalnya ya. Nah, masalah-masalah itu kan cukup jelas dan belum tertangani secara memuaskan, saya kira, bahkan ada banyak sekali masalah di sekitar itu. Nah, ini kok mau diperlebar lagi gitu loh masalahnya. Bung Iksan, artinya Anda ingin mengatakan sesungguhnya ketika memang yang ingin kita tangkal terorismenya, hulunya definisi ekstremisme ini harusnya bisa lebih ajak, bisa lebih firm, bukan ada saya kira teman-teman di pemerintahan, mungkin juga Pak Boy bisa menjelaskan nanti itu ya, ada soal pencegahan. Jadi mereka terganggu sekali karena dianggap tidak cukup mencegah yang disebut misalnya ibu di Surabaya tadi. Cuma pertanyaannya, sejauh mana sih Anda bisa mengerjakan pencegahan terhadap aksi yang begitu radikal, ekstrim, teroristik. Itulah mengapa terorisme is terrorism gitu saya kira. Dan itu harus ditangani khusus. BNPT adalah kantor yang sebenarnya dulu dibangun khusus menangani itu dan sudah punya beberapa pengalaman, pelajaran yang bisa digali sebenarnya. Ya, saya akan kembali ke Bung Iksan setelah ini. Saya ke Muhammad Naruzaman, Bung Zaman, Komandan Densus 99 Banser. Tapi sebelum saya menanyakan respons Anda, sedikit saja Anda menjelaskan dulu Komandan Densus 99 Banser. Ini apa sama tugasnya dengan Densus 88? Enggak lah, jelas beda. Bedanya kalau Densus 88 itu kalau akhir bulan itu pasti marah-marah karena gajinya habis. Kalau Densus 99 marahnya setiap hari karena nggak digaji. Apa sebagai Komandan Densus 99 Banser apa fungsinya Anda nih? Sebenarnya ini didirikan tahun 2011 ketika ada bom Mapolresta di Cirebon ya, bom teroris di Mapolresta Cirebon. Waktu itu ketua umumnya sahabat Nusron Wahid. Dia langsung memerintahkan saya untuk mendirikan Densus 99 Asmaul Husna sebagai 99 itu sebagai badan di Banser yang melakukan early warning system terhadap tentu di internal agar teman-teman di Ansor Banser ini tidak ikut terpapar menjadi radikal, itu satu, atau menjadi teroris. Yang kedua juga memberikan informasi kalau ada tindakan yang kita anggap mengarah ke radikalisme dan terorisme kepada aparat yang berwenang. Nah, tetapi dalam tahapan berikutnya kami juga ikut melakukan monitoring di media sosial dan media online terhadap isu-isu intoleran, radikal, dan terorisme. Bisa dibilang Bung Zaman, ini kira-kira Anda ini Densus 99 Banser ini BNPT-nya NU gitu ya? Di Banser lah. Di Banser. Oke. Apa reaksi Anda dengan rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme ini? Kita mungkin fokus dulu pada definisi ekstremisme. Kita dengar tadi Pak Sukamta juga melihat ini sesuatu yang terlalu luas. Bung Iksan juga yang banyak melakukan penelitian tentang radikalisme juga melihat ini delusional. Apa menurut Anda? Menurut saya begini, kalau misalnya definisi ekstremisme ini diganti radikalisme atau radikal, itu menjadi masalah lagi, jadi masalah serius lagi. Ekstremisme itu
mungkin sudah menjadi kesepakatan hampir di internasional ya, bahwa itu adalah tindakan kekerasan dengan menggunakan menggunakan basis ideologi, baik itu agama maupun kepentingan politik lain. Nah, itu ekstrim menurut kami ya. Tetapi pada prinsipnya mau bentuknya radikal, mau ekstremis, kami sebagai masyarakat sipil di Ansor Banser tentu sangat senang dengan rencana aksi ini. Rencana aksi ini. Kenapa? Karena selama ini kami merasa bahwa kami sudah lama melakukan ini di Banser dan Ansor, di basis kami. Dengan Anda tidak punya masalah dengan definisi ekstremisme yang dianggap terlalu luas? Kami tidak punya masalah dengan definisi itu. Yang penting bahwa pemerintah negara ini memiliki komitmen untuk menghadapi dan melakukan aksi terhadap kelompok-kelompok ekstrim atau kelompok-kelompok radikal yang ingin merubah negara dalam bentuk lain atau menggunakan kekerasan atas nama agama atau atas nama bentuk apapun untuk melakukan perubahan di negara ini. Bung Zaman, Anda jadi tidak punya masalah dengan definisi ini? Tidak ada masalah. Izinkan saya ke Bung Isnur, Ketua Divisi Advokasi YLBHI. Apa Anda juga punya masalah? Ya. Atau Anda melihat juga ini sesama dengan Bung Zaman? Tidak ada masalah dengan definisi ini? Pertama gini Mbak Rosi, sebagai sebuah komitmen dan kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya, tentu ini adalah hal yang positif. Terlebih juga Dewan Keamanan PBB 2014 pernah mengeluarkan resolusi tentang violent extremism dan juga terorisme. Nah, di samping itu juga ada soal bagaimana menyatukan yang selama ini, sinergi yang selama ini tidak berjalan dengan baik. Tapi memang perlu berhati-hati dalam implementasi, mengingat kalau kita baca di lampirannya, di sana jelas ada pengakuan menyusun alat ukur atau indikator tentang apa itu ekstremisme. Jadi di dokumen ini sendiri sudah ada pengakuan bahwa sekarang belum ada alat ukurnya. Belum ada definisi yang jelas. Jadi Anda juga melihat bahwa ini terlalu luas. Definisi ekstremisme yang tertuang dalam Perpres nomor 2001 ini. Karena belum ada definisi serta alat ukur, kemudian ini kalau kemudian nanti dalam pelaksanaannya di lapangan berpotensi untuk menjadi subjek sangat subjektif. Ya. Nanti bisa jadi misalnya khawatirnya muncul stigmatisasi dan diskriminasi. Itu yang penting. Jadi pemerintah harus segera menyusun alat ukur itu. Jangan sampai muncul hal-hal yang negatif. Ya. Dari 4 narasumber saya semua sudah memberikan perspektif tentang definisi ekstremisme. Saya tahu Pak Boy sebagai Kepala BNPT ingin menjawabnya, tapi Pak Boy saya akan memberikan Anda penjelasan pertama kali sesudah bagian berikut ini. Terima kasih Anda masih bergabung di program Rosi, Jurus Baru Lawan Ekstremisme. Malam ini kami mendiskusikan peraturan presiden yang baru dikeluarkan terkait rencana aksi menanggulangi ekstremisme yang berbasis kekerasan. Bagaimana mengidentifikasi orang dengan pikiran ekstrim yang bisa berbuat kekerasan hingga jadi teroris. Saya akan memberikan kesempatan pertama pada Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar. Pak Boy, bagaimana menjelaskan atau menjawab bahwa definisi ekstremisme ini terlalu luas? Ya, terima kasih Mbak Rosi dan semuanya narasumber dan pemirsa semua. Jadi di dalam Perpres nomor 7 tahun 2021 ini memang fokus kepada ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Jadi di dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ini adalah sebuah regulasi pelengkap dalam kita mengeliminasi potensi terjadinya ancaman terorisme. Jadi ekstremisme di sini adalah sebagaimana yang dituangkan di dalam Perpres ini merupakan sebuah keyakinan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrim dengan tujuan mendukung melakukan aksi terorisme. Nah, Perpres ini dapat dikatakan sebuah global comprehensive approach ya di dalam mensinergikan kekuatan yang dimiliki oleh negara, yaitu the whole of the government dan the whole of the society. Jadi semua kita upayakan terjadinya sebuah rencana aksi yang sistematis, terpadu, pelibatan semua unsur.
Karena apa? Karena kita cinta kepada negara kita yang berdasarkan ideologi negara Pancasila, memiliki konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. Pak Boy, bagaimana kita bisa menyinergikan kekuatan kalau dari sisi definisi saja itu masih dianggap multitafsir? Tidak ada yang dapat menangkap dengan jelas soal definisi ekstremisme itu, Pak Boy. Ekstremisme di sini tentu kita tidak, sekali lagi saya katakan, tidak kemana-mana, tidak bias, yaitu ekstremisme yang berbasis kekerasan mengarah terorisme. Nah, dalam hal ini tentunya kita melihat potensi terjadinya ancaman terorisme itu selalu diawali dengan sebuah sikap yang ekstrim. Contohnya dalam sebuah keyakinan. Ada dari hasil tentunya berdasarkan suatu proses pengalaman yang kita lakukan, yang kita jalankan dalam proses penegakan hukum di dalam kejahatan terorisme ini. Tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan teks agama dalam masyarakat tertentu, kelompok tertentu, dan kemudian dengan mudahnya atas nama Tuhan melakukan tindakan kekerasan dan bahkan melakukan pembunuhan. Ini adalah sebuah sikap yang tentunya harus diluruskan. Kita harus melakukan suatu upaya, langkah-langkah moderasi dalam beragama. Karena itu adalah upaya-upaya menyalahgunakan agama di dalam kehidupan masyarakat untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, jadi menurut Pak Boy, jadi menurut Pak Boy, definisi yang tertuang di pasal 1 dalam Perpres ini sudah cukup jelas siapa-siapa saja mereka yang terdefinisi sebagai yang memiliki pikiran ekstremisme dan mampu berbuat tindakan kekerasan berujung pada teroris sudah tercakup dalam definisi ini. Saya boleh ke Bung Iksan dulu ya, Anda yang banyak melakukan penelitian, Anda juga pernah menulis radikal dulu, teroris kemudian, di situ Anda mengatakan radikalisme dan terorisme tentu saja berbeda dalam demokrasi sejauh tak berujung pada aksi-aksi kekerasan, radikalisme adalah barang halal. Sedang aksi teroris yang inherent di dalamnya unsur penggunaan kekerasan dengan sendirinya jelas haram. Di mananya menurut Anda definisi ini harusnya bisa dengan lebih mudah terjelaskan? Tadi Anda mengatakan kalau itu ekstremisme jelas sekali. Halo Mbak Rosi. Bung Ihsan nggak dengar pertanyaanku ya? Dengar, aku dengar. Tapi tadi bunyi telepon di kamu kan, di Anda kan. Saya ingin nanya Bung Ihsan, tadi Anda sempat mengatakan bahwa kalau soal ekstremisme itu sebenarnya bisa dengan gampang sekali terdefinisikan. Di mananya menurut Anda? Saya tidak mengatakan ekstremisme dengan mudah terdefinisikan. Yang saya katakan terorisme lebih mudah kita ketahui dibanding radikalisme, bukan ekstremisme. Yang kedua Mbak Rosi, yang saya bilang tadi bukan delusional tapi ilusif definisinya gitu ya. Bisa dibawa kemana-mana gitu. Mbak Rosi dengarnya kurang jelas jadi. Jadi ilusif gitu ya. Jadi bukan delusional gitu. Nah, tulisan saya itu memang seringkali dibaca sama orang, dikutip-kutip gitu ya. Tetapi itu muncul karena saya kesal karena ada orang seperti Syarif yang melakukan bom bunuh diri di Mapolda di Cirebon itu, yang jejaknya sudah cukup banyak sebenarnya dalam aksi-aksi intoleransi di Cirebon terkait Ahmadiyah. Tapi tidak terdeteksi. Tetapi bukan tidak terdeteksi, saya kira ya, sangat terdeteksi. Polisi jagolah Pak Boy itu, teman-temannya Pak Boy itu. Saya tahu mereka bisa tahu, tapi nggak ada langkah tegas untuk menangani dia sampai kemudian dia pada akhirnya harus membom masjid di Mapolda itu gitu. Jadi saya justru kecewa dengan tidak adanya tindakan terhadap radikalisme yang sudah ngaco banget gitu ya, sehingga hak-hak kelompok Ahmadiyah misalnya, dia sangat, waktu dia demo ada banyak sekali rekor dia di televisi gitu ya, dan dia tidak ditangkap, tidak diapa-apakan. Polisi dia gebrak-gebrak mobilnya waktu dia demo anti Ahmadiyah gitu ya, sampai kemudian orang sadar, polisi sadar bahwa dia pada akhirnya harus membunuh diri karena dengan mengebom masjid di Mapolda itu. Baik, kalau kita bicara ayahnya sendiri bilang saya relakan karena dia buruk buat masyarakat, kira-kira begitu. Ya, nggak apa-apa. Bung Iksan, jadi kalau dengan Perpres ini, menurut Anda apakah itu bisa mencegah? Itu saya sebenarnya ingin mengapresiasi Pak Boy ya, bukan saya ingin mengkritik terus anti NKRI ini Pak Boy.
minta maaf. Jadi karena saya justru merasa ini kok luas banget gitu ya, ambisius banget, padahal pekerjaan-pekerjaan yang sangat jelas terkait dengan terorisme seperti diwakili oleh yang di Cirebon atau oleh ibu di Surabaya. di Surabaya itu sangat jelas, ada masalah di penjara, ada masalah radikalisasi di penjara, ada masalah overpopulasi di penjara, ada masalah macam-macam, dan riset-riset yang sudah solid itu sudah menunjukkan beberapa masalah itu, termasuk misalnya bahwa deradikalisasi bisa dibedakan dengan disengagement misalnya ya, dan ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan, dan itu berdasarkan hasil riset yang sudah sangat kuat, tetapi bukan Densus tidak tahu atau teman-teman Pak Boy tidak tahu atau negara ini tidak tahu, tapi karena bisa unwillingness, bisa prioritasnya yang kurang dan sebagainya. Kita mungkin bicara, yang mengagetkan, mungkin kita bicara itu ini mampu memperlebar gitu. Kalau ini dianggap memperlebar, menurut Anda definisi ideal seperti apa tentang ekstremisme? Nah, biasanya saya bukan ekstremisme yang saya kira itu sangat debatable mengenai ekstremisme. Kita bisa kemana-mana. Tapi saya kira yang paling jelas adalah aksi-aksi terorisme yang dicirikan oleh dua hal, yaitu satu, dia menciptakan ketakutan publik yang sangat besar, dan kekerasan itu maksudnya adalah menciptakan kekerasan publik. Yang kedua, agar gerakan yang melakukan ini memperoleh dukungan karena dia ingin mengadakan perubahan radikal terhadap situasi tertentu, misalnya dengan mengubah sistem politik yang berjalan. Jadi ada dua segi itu, ada tujuan politik, ada fear yang dikembangkan. Teror kan artinya terrorize kan, membuat orang takut, kira-kira begitu. Jadi riset-riset mengenai itu sendiri sangat sulit, perlu dipengetahuan lebih mendalam, perlu detail dan sebagainya. Itu saja sangat berat dikerjakan, tetapi kan ada ya di fokus 1 di Pak Boy dan di RAN PI ini ada mengenai riset gitu ya. Tetapi mendeteksi itu saja dari teroris yang sudah ditangkap sejak 2001, sekarang misalnya 2000 ya, bikin aja peta yang besar mengenai terorisme itu, jaringannya seperti apa. Itu saja a very big deal gitu loh, maksud saya, Rosi. Saya berikan kesempatan pada Pak Boy. Silakan Pak Boy. Ya, beberapa penjelasan Pak Ihsan tadi lebih banyak pada tataran deradikalisasi, proses penegakan hukum yang sudah berjalan, itu sudah diatur dengan baik di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Nah, hari ini Perpres yang baru diterbitkan ini adalah upaya kita bergerak di hulu. Bagaimana kita semua memadukan komponen yang ada dalam negara, bersama-sama mencegah untuk senantiasa memelihara nilai-nilai luhur bangsa kita. Bangsa kita ini kan bangsa yang terkenal dengan bangsa toleran, bangsa yang moderat. Nah, kalau kelompok ekstrim berbasis kekerasan itu, dia bukan orang-orang kelompok yang toleran dan moderat. Oleh karena itu, ini adalah banyak berkaitan dengan masalah edukasi, koordinasi, kolaborasi, agar kita semua memiliki pemahaman yang sama bahwa apapun alasannya di ruang publik itu tidak boleh di negara kesatuan Republik Indonesia ini melakukan tindakan-tindakan ekstrim, berlebihan, berbasis kekerasan, apalagi kalau dia mengarah kepada perbuatan terorisme. Iya. Pak Boy, itu sudah pasti. Dan menurut Pak Boy, kalau di sini kan sudah definisinya berbasis kekerasan mengarah pada terorisme, itu kan sudah pada aksi. Tapi apakah orang yang baru memiliki pemikiran itu dan belum melakukan aksi, dia bisa akan melakukan aksinya, itu bisa terdeteksi? Itulah kita bekerja sama dengan semua pihak, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, semua dilibatkan untuk kita lihat bersama. Kita sudah punya ukuran yang cukup clear terkait dengan nilai-nilai kebangsaan yang merupakan jati diri bangsa kita. Itu dapat kita breakdown dari nilai-nilai luhur Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila sebagai acuan moral publik bagi bangsa Indonesia, mari kita sama-sama pegang itu. Jadi kalau ada pihak-pihak tertentu yang ingin atas dasar keyakinannya, pemikirannya secara ekstrim, berlebihan, kemudian memaksakan kehendak, dia tidak bisa melakukan itu di negara yang berdasarkan ideologi Pancasila. Baik,
tentu ada identifikasi awal yang ingin banyak orang ditanyakan, bagaimana kemudian mengidentifikasinya. Apakah ini dari sisi pakaian, dari segi perilaku sehari-hari? Kami kembali sesaat lagi. Malam hari ini kita berdiskusi tentang Perpres rencana aksi pemberdayaan tentang bagaimana kita menjaga masyarakat dari bahaya tumbuh suburnya ekstremisme. Saya ke Bung Isnur dulu. Buat Anda, bagaimana definisi yang tepat? Anda sepakat, Anda melihat ini ada tujuan yang baik kan pasti? Atau Anda melihat ini bisa disalahgunakan? Ya, pertama spektrum soal persoalan ekstremisme itu luas, Mbak. Pertama ada ekstremisme kalau di sini ya, ekstremisme tanpa kekerasan. Yang kedua ekstremisme kekerasan tanpa mengarah ke terorisme. Yang ketiga ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme. Nah itu yang mana yang harus diukur. Jangan sampai kemudian kita masih ingat kita punya pengalaman Pak Menteri Agama misalnya melarang bercelana cingkrang. Itu kan menjadi orang publik punya pengalaman. Kalau pengaturan yang nggak ketat, pengaturan yang nggak strict, kalau dalam bahasa pidana lex stricta gitu, berpotensi jadi karet. Berpotensi bisa jadi ya ke depan stigmatisasi baru kepada kelompok tertentu. Nah ini yang tadi Bang Ihsan khawatirkan dengan definisi baru ini yang nggak jelas sumbernya di mana, berpotensi ke arah sana. Kalau menurut Anda ekstremisme tanpa kekerasan itu nggak apa-apa? Ekstremisme dengan kekerasan baru itu apa-apa? Atau kedua-duanya sama? Kalau kemudian ada keyakinan yang memang dia bagian dari konservatif, karena tidak jelas indikatornya, tidak jelas misalnya definisinya, dituduh bagian dari ekstremisme juga, itu jadi kemudian masyarakat memandang, oh ini orang ekstrim nih, orang menuju teroris nih. Oke. Itu yang kemudian. Anda ingin mengatakan nggak apa-apa ada orang yang punya pemikiran sangat konservatif yang kemudian itu dinilai sangat ekstrim gitu, selama dia tidak mengajak untuk atau tidak melakukan aksi kekerasan tidak masalah. Jangan sampai ada orang yang bersikap konservatif, ekstremis, kemudian dia langsung bisa dituding sebagai calon teroris. Iya, benar. Apalagi misalnya ada di dalamnya misalnya pemolisian masyarakat. Masyarakat kemudian juga dilibatkan untuk ke arah sana. Kalau itu mungkin malah berpotensi segregasi di masyarakat. Oke, saya mau tanya Bung Isnur misalnya sebagai contoh beberapa tahun lalu kan cukup ramai. LPDP, lembaga yang memberikan beasiswa dari Kementerian Keuangan, di mana para penerima beasiswanya itu selalu ditanya ukuran-ukurannya ada yang bersifat keyakinan, mengapa tidak memakai simbol ini, mengapa tidak pakai ini, yang bersifat sebagai ranah pribadi masuk ke soal keyakinan. Apakah kebijakan-kebijakan pejabat publik seperti ini termasuk bisa dibilang ekstrim yang nggak apa-apa karena tidak kekerasan? Dalam konstitusi kita, Mbak Rosi, dijamin itu. Orang dilindungi punya keyakinan yang konservatif seperti itu. Jangan sampai kita kemudian melakukan pengaturan yang berpotensi melanggar konstitusi, melanggar hak asasi manusia. Jadi buat Anda tidak apa-apa pejabat publik mengeluarkan kebijakan publik yang bersifat... Itu nggak boleh. Nah, itu tadi pertanyaan saya. Misalnya contohnya LPDP Kementerian Keuangan. Itu melanggar konstitusi. Tentu tidak boleh. Kalau sampai misalnya ukuran-ukuran jilbabnya, celana cingkrangnya dipermasalahkan. Kalau terorisme kan jelas ukurannya seperti apa, itu yang disebut Pak Ihsan tadi. Oke, Pak Boy misalnya, apakah tadi terlihat dalam perilaku sehari-hari, tindakan sehari-hari, apakah ini juga buat pejabat publik dari keputusan-keputusannya atau kebijakan-kebijakannya misalnya? Ya, dalam Perpres ini tidak mengatur bentuk-bentuk tindakan secara hukum ya. Itu pertama harus saya tegaskan dulu. Tidak ada pengaturan tindakan secara hukum terhadap pelanggar. Yang ada adalah proses pencegahan dengan memberikan edukasi, literasi. Karena kekerasan yang terjadi itu bukan saja kekerasan yang bersifat fisik, tetapi juga yang non-fisik. Misalkan kekerasan dalam kata-kata, ekstremisme berbasis kekerasan ini, misalkan hate speech, ujaran kebencian, itu adalah bagian yang menjadi target untuk dilakukan sebuah proses edukasi. Kita harus luruskan bahwa budaya di dalam penggunaan sosial media tentunya tidak seperti itu. Itu antara lain ya. Jadi
kita menyasar juga bagian-bagian ke sana lebih kepada mengedukasi publik agar dapat menggunakan sosial media dengan baik dan benar, tidak dijadikan ajang untuk menghujat. Kemudian ini tidak ditandai dengan tampilan fisik, ya, tetapi dengan sikap, perilaku, mindset yang mengarah kepada suatu kondisi intoleran. Ya, itu tadi kan, maaf Pak Boy, maksudnya kalau kita bicara soal pejabat publik misalnya, dari sisi mindset, dia akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang juga mengikuti apa yang menjadi pola pikirnya. Ketika dia punya pola pikir yang intoleran, maka dia akan juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat intoleran. Termasuk tadi soal menyeleksi siapa yang dapat beasiswa atau tidak. Benar. Jadi ini juga menyasar kepada kementerian lembaga, baik secara internal dalam upaya meminimalisir atau meniadakan potensi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan di dalam lingkungan kerja masing-masing, juga tentu diharapkan dapat memberikan sebuah edukasi kepada pihak keluarga dan masyarakat. Dalam hal kebijakan tentunya juga demikian, karena saya yakin kalau pejabat publik, pejabat negara, pasti acuannya, azasnya dalam memimpin organisasi adalah konstitusi negara dan Pancasila. Saya mau ke Bung Zaman dulu. Soal atribut itu sudah dijelaskan oleh Pak Boy, tidak ada hubungannya mau berjenggot, mau pakaiannya seperti apa. Jadi itu tidak terefleksikan dari sisi pakaiannya. Kalau menurut Anda? Ya, kalau kita mendalami sebenarnya ideologi intoleran dan radikal, karena tadi sudah disebut sebenarnya tindakan terorisme itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada tahapan, ada intoleransi, kemudian ekstremisme dan terorisme. Maka kalau kita bisa memahami dan mengkaji misalnya ideologi-ideologi politik berbasis agama yang mengarah ke tindakan terorisme, itu sebenarnya kita menemukan. Karena begini, misalnya orang yang berpakaian tertentu itu menganggap bahwa itu pakaiannya lebih agamis dibanding orang yang tidak berpakaian seperti mereka. Nah itu kan sikap intoleransi. Oh, Anda ingin mengatakan bahwa tetap bisa dilihat dari cara dia sebagai berpakaian. Saya bukan orang negara ya, sebagai masyarakat sipil dan melakukan kajian soal ideologi ideologi agama politik, saya bisa melihat bahwa itu keyakinan dan menganggap orang yang tidak berpakaian seperti mereka itu dianggap salah atau kurang islami, kurang beragama. Itu nampak dan itu terjadi di mana-mana. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa apa yang mereka yakini ini adalah sebuah kebenaran dan orang lain salah. Nah, tapi selagi sikap itu adalah sikap bahwa mereka berpakaian seperti ini, orang lain boleh berpakaian berbeda dengan mereka, dan itu dianggap bukan sebuah kesalahan atau sebuah kesempurnaan dalam beragama, maka it's okay. Yang terjadi kan tidak seperti itu di tengah-tengah lapangan. Maka kalau kita mengkaji ya, di teman-teman Ansor misalnya, Banser melakukan kajian secara serius soal ideologi Islam politik ini atau agama politik, melakukan kajian terhadap agama yang berorientasi politik, kita menemukan ajaran-ajaran sampai pada titik tertentu, misalnya begini, bahwa memang kewajiban mereka untuk selalu bersikap oposisi terhadap kekuasaan, terhadap pemerintahan. Siapapun yang memimpin, bukan karena Pak Jokowi misalnya. Misalnya diganti orang lain pun dia akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena sistem politik dan sistem kenegaraan kita ini dianggap tidak sesuai atau belum sempurna dengan yang mereka inginkan. Jadi mereka akan terus menciptakan, ada tahapan tertentu di salah satu kelompok ekstremis ini yang menganggap bahwa kewajiban mereka untuk meyakinkan publik bahwa publik ini harus tidak percaya terhadap pemerintah karena sistem yang dilakukan oleh pemerintah adalah sistem tauhid, sistem kafir atau sistem yang demokrasi tidak sesuai dengan ajaran agama, maka ini harus dianggap salah. Dan mereka akan hadir dan selalu berada di posisi oposisi, membuat menciptakan bahwa negara ini selalu salah. Dimanapun, tidak hanya di Indonesia. Karena kita cek di Mesir, di Saudi, dan di mana-mana. Karena ini ada kaitannya dengan soal beroposisi. Bagaimana Anda juga menjawab soal ini, Pak Sukamta? Ya, pertama yang disampaikan Pak Boy tadi, itu pertama saya kira yang kita semua ini cinta NKRI dan Pancasila ya.
Tapi yang disampaikan Pak Boy itu menjadi problematik karena terlalu luas cakupannya dan tidak jelas parameternya. Ini barusan terbukti yang disampaikan Pak Zaman ini, Pak Densus 99 tadi, bahwa definisi tadi yang disampaikan Pak Boy itu tidak menyangkut perilaku, ciri khas, tapi sudah langsung dibantah bahwa ada orang berpakaian tertentu itu tanda-tanda ekstremis. Bahkan sampai oposisi dikatakan ekstremis. Kan ini bahaya sekali kalau begitu. Enggak. Tidak menyatakan itu sebenarnya. Tidak, Pak. Bung Zaman tidak mengatakan bahwa oposisi itu pasti ekstremis. Bukan ekstremis. Tetapi ada, saya tidak berani menyampaikan di sini kelompoknya, tetapi ada ajaran, bisa dibuka dokumennya dan ajarannya, bahwa bahwa menciptakan ketidakpercayaan kepada pemerintahan dilakukan sebagai upaya Sebentar. untuk Bung Zaman. tetap salah karena tidak sesuai dengan mereka. Siapa mereka? Ya kelompok ekstremis. Kalau oposisi politik dalam konteks demokrasi itu dibutuhkan. Ya. Itu yang saya maksud. Jadi jangan mengambil kesimpulan, Pak. Bung Zaman, biar Pak Sukamta tadi saya sudah ingin mengklirkan, Pak Sukamta, saya perlu mengklirkan, Bung Zaman sama sekali tidak mengatakan oposisi politik atau yang beroposisi secara politik itu sudah pasti ekstremis. Jadi kalau yang disampaikan ini bisa multitafsir loh. Saya perlu meluruskan supaya tidak diarahkan kepada oposisi. Walaupun mungkin maksudnya tidak begitu, tapi orang yang mendengar bisa punya persepsi begitu. Jadi kalau di kami enggak, Pak. Kalau di kami enggak, karena kita tahu siapa yang melakukan itu. Kita ini perlu bernegara ini perlu serius. Kalau undang-undang terorisme itu jelas sasarannya teroris. Dan kalau yang dimaksud teroris itu sudah jelas kok. Pemerintah itu punya datanya semuanya, bank datanya. Siapa kelompoknya, anggotanya siapa saja, tinggal di mana, keluarganya berapa orang. Saya tahu persis tuh teman-temannya Pak Boy itu sampai asetnya si Fulan itu tiap hari dagang di pinggir pasar mana, asetnya, omsetnya berapa dagangannya, asetnya itu wajan, kompor, minyak sekian liter per hari, itu tahu kok. Kenapa kita tidak fokus saja selesaikan yang begitu itu? Kalau sasarannya adalah pembinaan, seperti yang disampaikan Pak Ehsan tadi, ayo kita bina supaya mereka menjadi moderat. Ya. Kalau ini dihulukan, saya khawatir. Bukankah itu tadi yang dikatakan oleh Pak Boy? Bukankah tadi itu yang dikatakan Pak Boy soal ada pemikiran ekstremisme, bisa berpotensi melakukan kekerasan, itulah yang akan dibina, itu yang akan dikembalikan. Kan tadi Pak Boy juga menjelaskan hal yang seperti itu. Ya, tetapi kan di sini belum ada parameter yang jelas. Saya khawatir ini sloganistik saja ini. Karena terus yang dimaksud dengan parameter keras itu apa? Apakah misalnya ketika selalu berpendapat, kan ada orang itu yang selalu negatif thinking, ada yang positif thinking. Yang selalu oppose, dan negatif thinking itu akan menjadi kekerasan. Okay. Kan belum tentu juga. Kenapa Pak Sukamta takut menjadi target? Karena selalu oposan pada pemerintah? Saya yakin bahwa PKS ini, kami sudah mendeklarasikan bahwa PKS ini sebagai partai Islam rahmatan lil alamin. Kami nggak takut soal itu, Mbak. Tapi yang saya takutkan adalah bahwa masyarakat kita ini nanti jalan sendiri-sendiri dan menjadi terbelah. Okay. Bayangkan kalau di satu RT, satu orang kemudian dianggap ekstremis, terus dilaporkan ke polisi. Hanya karena beda di dalam, misalnya ada orang khotbah, ustadz khotbah dikatakan itu bid'ah, terus itu ekstrim tuh gitu. Ya. Padahal mungkin itu bagian dari konservatisme, bukan sikap ekstrim untuk menuju kekerasan. Kecuali kalau begini, itu bid'ah, yuk kita bunuh. Nah, itu wajib untuk dibina. Tapi kalau itu bid'ah, ayo jangan ngaji ke situ, ngaji aja ke sini. Saya kira itu hal yang masih bisa ditolerir. Oke. Ya. Saya ke Bung Iksan sebelum saya jeda. Bung Iksan, bagaimana Anda melihat bahwa kemudian ini akan disalahgunakan untuk meredam oposisi? Tadi kan sebenarnya sudah jelas segala pemikiran ekstremis yang berujung pada kekerasan. Anda sangat pakar lah soal penelitian teroris. Tapi bagaimana Anda melihat bahwa jangan sampai orang ketakutan oposisi kemudian dianggap sebagai punya pikiran ekstremis? Kan yang pertama-tama ya kalau kita baca definisinya misalnya ekstremisme berbasis kekerasan. Jadi ada ekstremisme yang tidak berbasis kekerasan. Jadi perlu ada
identifikasi khusus mana nih yang berbasis kekerasan gitu ya. Dan yang kedua yang harus juga dilakukan oleh Pak Boy dan teman-teman itu adalah sesudah yang pertama tadi itu juga yang mengarah pada terorisme. Jadi saya nggak tahu langkah-langkahnya itu di mana. Tanya ke mereka Mbak Rosi. Tapi kira-kira maksud saya adalah kalau yang memang mau dituju adalah si ibu di Surabaya tadi, maka itu adalah aksi terorisme. Dan buat saya sih dari hulunya yang dilacaknya itu, dan itu perlu penelitian sendiri, perlu dokumentasi sendiri macam-macam gitu ya. Kalau hilirnya, itu hilirnya. Kalau hulunya buat saya adalah pendidikan kewarganegaraannya kita beresin gitu ya. Pendidikan mengenai HAM, pendidikan mengenai toleransi, pendidikan macam-macam lah. Tapi kantornya Pak Boy ini, saya bukan meng-underestimate Pak Boy dan kantornya ini, tapi saya kira skopnya itu begitu gede banget gitu ya. Apa kira-kira yang tidak masuk dari di RAN PE ini? Apa yang tidak masuk malah saya nanya. Jadi hampir semuanya masuk. Jadi soal pemolisian masyarakat, dari soal penceramah nanti di edukasi, dari soal macam-macam perempuan di ini dan sebagainya. Jadi hampir semuanya masuk. Saya khawatir bahwa it's all about everything. Maka dia nanti menjadi nothing gitu loh. Saya khawatirnya Mbak Rosi. Khawatirnya it's over promise tapi under delivered. Betul, kira-kira gitu. Karena ilusifnya definisinya dan macam-macamnya, padahal kasus-kasus isu-isu terkait terorisme, kalau kita ngomong khusus tentang terorisme, cukup spesified dan sudah cukup di-study, dan ada beberapa hal yang nyata sekali keperluannya, tapi nggak dilakukan karena kekurangan. Kalau Anda bisa memberikan masukan, macam-macam gitu. Kalau Anda bisa memberikan masukan pada Kepala BNPT malam hari ini, apa yang menurut Anda perlu dimasukkan? Dari bagian mana nih? Banyak banget. Jadi kalau saya sih BNPT misalnya ya khusus tangani masalah terorisme. Masalah ibu dan keluarganya tadi yang begitu mengerikan karena it's terrorize us. Dia mengerikan buat kita dan dia punya ideologi. Dari itu dalam rangka menghancurkan Republik dan sebagainya. Fokus ke soal itu dan biar Mas Nadiem Makarim dan lain-lain memperbaiki urusan ininya nih, urusan pendidikan kewarganegaraan, sehingga misalnya intoleransi tidak mempengaruhi kebijakan orang-orang di LPDP misalnya. Kalau ada itu terjadi seperti yang Anda sebutkan di LPDP, ada hukuman yang sangat keras kepada dia, tapi itu bukan masalah terorisme, itu masalah intoleransi yang berpengaruh kepada pengambilan kebijakan publik gitu ya. Mungkin bukan kebijakan publik, tapi dia mengambil inisiatif untuk menafsirkan kebijakan dalam cara yang intoleran gitu. Tapi itu bukan kasus terorisme, itu kasus intoleransi, kira-kira begitu. Oke, jadi Anda membaginya menjadi dua. Dan sesungguhnya ketika kita mau melakukan pelacakan dari hulu mereka yang terlibat terorisme, itu menurut Anda sesuatu, it's a big job, itu pekerjaan besar. Tapi dengan definisi yang bisa lebih jelas, melihat dari para pelaku-pelaku teroris. Dan lebih jelas kalau diambil dari hilirnya, dari orang-orangnya. Dan itu cukup dan ditarik mundur. Sekarang gitu. Dan ditarik mundur ke sini, jangan sebaliknya. Karena sebaliknya itu melibatkan lebih banyak sekali gerbong, padahal kita tahu tikus yang akhirnya keluar di ujung terowongan tikus adalah tikus yang skinny banget, yang udah kecil sekali. Karena kita tahu jumlah teroris pasti lebih kecil dari sekedar orang-orang yang intoleran. Itu tidak berarti bahwa intoleransi tidak masalah ya, tapi itu isu lain, bukan isu terorisme, kira-kira gitu. Nah, saya mendefine kantornya Pak Boy ini kantor tentang terorisme, kira-kira gitu. PAN PE ini adalah PAN tentang terorisme, gitu. Bukan tentang ekstremisme yang ilusif tadi, atau apalagi tentang konservatisme atau intoleransi, gitu Mbak Rosi. Tapi mengapa Anda merasa ini kurang? Bukankah Anda tidak merasa cemas dengan kondisi ekstremisme saat ini, yang bisa berujung pada kekerasan? Saya tentu saja saya tidak benar kalau tidak bilang saya tidak cemas gitu ya, tetapi sebenarnya rekornya cukup di beberapa tahun terakhir ini rekornya cukup baik gitu ya, apalagi di masa COVID sekarang ini. Bukan berarti tidak ada ancaman, tapi ada polisi sudah makin preventif misalnya kalau kita lihat kasus Lampung dan sebagainya gitu ya. Tetapi isu itu harus dipelajari sendiri, itu makhluk detail sendiri yang harus dipelajari secara detail sendiri gitu ya, dan itu menimbul masalah yang sangat besar
in itself gitu loh Mbak Rosi. Karena misalnya ya, yang harus di treat dalam rangka deradikalisasi itu bukan hanya orang yang sudah keluar dari penjara dan kita tahu, tapi juga keluarganya gitu misalnya ya. Sekarang ini dan sebagainya karena panjang kalau itu urusan sendiri itu satu jam lainnya itu nanti. Bung Ihsan, saya harus potong Anda. Pak Boy, saya mendapat informasi Pak Boy udah harus meninggalkan kita. Iya. Oke. Baik. Kalau Jadi sebelum Bapak meninggalkan kita boleh saya berikan kesempatan sebagai penutup? ya, jadi terima kasih. Jadi kekhawatiran tadi yang disampaikan oleh termasuk Pak Ihsan, saya pikir kita tidak usah terlalu berlebihan karena Perpres ini lebih bersifat pendekatan lunak ya, soft approach, lebih banyak pada tataran pencegahan, kaitan penegakan hukum pun lebih banyak pada peningkatan kapasitas dan koordinasi, dan kemitraan. Kemitraan itu dengan seluruh komponen civil society. Jadi ini bagus menjadi sebuah ajang untuk diskusi. Kita bisa sama-sama mengidentifikasi secara real time dengan masyarakat, melihat persoalan yang terjadi dalam masyarakat, mana kira-kira yang membahayakan. Ekstremisme berbasis kedamaian itu sih boleh-boleh saja ya, damai ya. Tapi kalau sudah mengarah kepada kekerasan, apalagi mengarah kepada terorisme, itu adalah ancaman bagi semua warga negara. Maka negara memerlukan pelibatan semua pihak. Tidak mungkin masalah potensi ancaman radikal terorisme ini hanya ditangani oleh satu institusi saja. Kita perlu sinergi, bukan saja di antara kementerian lembaga yang ada dalam jajaran pemerintahan, tetapi juga dengan semua unsur komponen masyarakat. Karena virus, maaf, dalam tanda petik, virus radikalisme intoleran, radikalisme terorisme yang diawali dengan perilaku ekstremisme berbasis kekerasan, itu secara tidak sadar bisa masuk dalam relung-relung kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu, deteksi dini, daya cegah, daya tangkal masyarakat harus kita hidupkan bersama-sama agar kita terbebas dari potensi ancaman itu. Terima kasih, Mbak Rasi. Baik, terima kasih Komjen Polisi Boy Rafli Amar, Kepala BNPT. Ini akan panjang sekali diskusinya. Saya berharap kita bisa ketemu lagi dalam diskusi yang sama. Selamat malam, Pak Boy. Terima kasih, selamat malam semua Bapak-Bapak yang terhormat dan pemirsa. Selamat malam Pak Boy. Selamat malam Pak Boy. Selamat malam Pak Boy. Selamat malam Pak Boy. Saya kembali sesaat lagi. Jurus baru lawan ekstremisme, itulah tema Rosi malam hari ini dan kita sudah sampai pada bagian terakhir. Saya akan memberikan masing-masing kurang lebih singkat saja 1 menit pada para narasumber saya. Jika memang kita sepakat terorisme adalah musuh kita bersama, kita tidak ingin lagi melihat adanya tindakan kekerasan yang menjadi aksi terorisme. Bagaimana negara harus melakukan pendekatan dari sejak awal? Kalau tadi kita lihat Ranpe ini adalah sebenarnya pendekatan dari sejak hulu. Bagaimana pemikiran yang ekstremisme jangan sampai berujung pada tindakan kekerasan atau teroris. Pak Sukamta. Ya, kita semua sepakat soal pemberantasan terorisme ini. Cuman ketika melibatkan masyarakat luas, yang mana masyarakat ini didorong untuk melaporkan kepada polisi, itu perlu ada batasan-batasan yang jelas dan terukur, Mbak Rosi, supaya justru ini tidak berpotensi membuat masyarakat kita itu terpecah. Kalau salah satu pertimbangannya adalah memperkuat gotong royong, di masyarakat kita yang kuat gotong royongnya itu, kalau ada satu yang bermasalah, itu langsung ditangani bareng-bareng, diajak duduk rembukan, bicara diskusi, bukan dilaporkan polisi. Nah, saya khawatir banget kalau ini tidak jelas parameternya, tidak jelas tolak ukurnya, ini justru akan membelah masyarakat Indonesia. Dikit-dikit lapor, yang nggak setuju lapor gitu. Nah, nanti kalau polisi yang menerima laporan juga subjektif, tidak sejelas parameternya seperti yang dimaui oleh Pak Kepala BNPT tadi, nanti ini polisi juga menerima. Ini akan berbahaya bagi persatuan dan kesatuan nasional. Saya sepakat sekali soal
diberantasnya Ya, terorisme. yang ingin Anda jaga adalah jangan sampai karena ada perbedaan pandangan politik, itu kemudian disasar sebagai bagian dari kelompok yang punya paham ekstremisme. Ya. Bukan hanya soal perbedaan pandangan politik, tapi juga boleh jadi perbedaan pandangan soal keagamaan. Kan agama kita ini macam-macam, ya. Jangan sampai beda pandangan keagamaan juga dijadikan sasaran. Oke. Sepanjang beda-beda itu kan biasa saja, karena kan istilah soal furu'iyah itu Betul. bagian sudah terjadi. Memang yang justru ingin dideteksi adalah jangan sampai, yang ingin sebenarnya dijaga adalah jangan sampai memandang perbedaan itu dan penyelesaiannya adalah kekerasan. Betul sekali. Itu tadi kan yang disinggung Jangan oleh jangan Bung sampai Iksan mau juga, memberantas perbedaan kekerasan melihat menimbulkan Ahmadiyah, kekerasan tapi baru. kemudian penyelesaiannya adalah kekerasan. Kerasan. Betul. Ya, oke, Bung Zaman, saya ingin dengar juga pandangan Anda. Ya, tentu kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh Presiden tentang peraturan Presiden ini soal rencana aksi nasional penanganan ekstremisme ya. Ini sebagai komitmen atau sebagai keseriusan pemerintah dalam menangani atau dalam menyiapkan upaya-upaya pencegahan, karena di situ kita tahu itu adalah soft approach, pendekatan yang halus, dan kemudian juga tadi dijelaskan oleh Pak Boy bahwa soal penegakan hukum juga lebih pada penguatan capacity building. Jadi ini tentu kita apresiasi. Soal ada sedikit kekurangan, tentu perlu kita beri masukan, ya betul dalam aturan ini. Tetapi bahwa kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya memberikan jaminan ketenangan dan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa ini, tentu kita harus apresiasi. Dan kami sebagai organisasi masyarakat sipil tentu sangat berterima kasih dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini. Dan kita semua harus membantu, karena tadi juga disampaikan bahwa persoalan terorisme ini bukan hanya masalah aparat keamanan, BNPT, tetapi juga masalah semua warga negara. Oke. Dan maka kemudian kita harus bersama-sama menangani ini. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bung Zal. Bung Isnur? Ya, Mbak Rosi, dari pengalaman YLBHI mendampingi banyak korban minoritas ya, Ahmadiyah, Syiah, kemudian teman-teman gereja, itu ada problem besar yang nggak diurus, yaitu pertama intoleransi. Betapa tidak misalnya kasus Cikesik, ada orang meninggal, 3, pelakunya cuma diputus 3-6 bulan. Ada banyak kekerasan di mana-mana, misalnya Ahmadiyah di Lombok bertahun-tahun di pengungsian, nggak dikembaliin, nggak dapat pemulihan. Itu nggak ada wilayah penyelesaiannya. Nah, jangan sampai kemudian ini kita bicara terus wilayah terorisme, tapi intoleransi nggak diurus oleh pemerintah. Kami mendesak itu bagaimana penanganannya, yang berbeda dengan terorisme. Itu yang kedua, kalau kita membaca di lampiran Perpres ini, halaman 12, itu ada tugas BNPT. Apa itu membuat alat ukur, apa itu ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme. Jadi sebaiknya pemerintah tidak melaksanakan atau tidak mendahului program-program yang lain sebelum ini selesai dulu. Ya. Jadi kekhawatiran kita malam ini terjawab oleh alat ukur yang jelas, alat ukur yang bisa kemudian tidak menimbulkan yang kita khawatirkan. Jadi itu saran kami, mudah-mudahan pemerintah bisa memprioritaskan memberikan alat ukur dulu, definisinya jelas dulu. Jadi jangan sampai dan menurut Anda ini sebenarnya agak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bung Iksan, bagaimana dalam keseharian berbeda itu tidak apa-apa, tetapi ketika melihat perbedaan dan penyelesaiannya kekerasan, tadi Anda sudah menyebut Anda pendampingan pada kelompok-kelompok Ahmadiyah. Jadi gini, maka itulah yang harusnya juga menjadi PR utama. Persis. Jadi pertama dibedakan dulu problem intoleransi dengan terorisme. Ya. Intoleransi ini kalau dalam banyak survei Mbak Rosi, itu adalah 30% masalahnya dan nggak diselesaikan. Komnas Perempuan misalnya menemukan 400 perda yang inkonstitusional. Sama sekali pemerintah nggak menegur atau nggak mengevaluasi perda itu. Itu problem besar yang juga harus diurus, dan selama ini pemerintah tidak kurang maksimal di situ. Dan Ansor dan kawan-kawan YLBHI selama ini sangat keras berteriak di situ. Baik. Yang kedua adalah Mbak Rosi, penting sebenarnya melibatkan. Jadi saya tahu ini perumusan ranpe ini melibatkan banyak masyarakat sipil. Jadi terus juga masyarakat sipil yang selama ini terlibat dalam banyak kebijakan diajak terus. Agar jangan sampai kekhawatiran-kekhawatiran tadi yang kita sebut di awal
terjadi. Ya. Demikian, semoga pemerintah bisa mendengar kita. Ya, saya melihat dari lampirannya, saya belum melihat misalnya diajak Komnas Perempuan, karena melihat bagaimana sekarang pelaku teror itu. Komnas Perempuan harus diajak ya. Ada, Mbak. Ya, ada, Mbak. Ada Komnas Perempuan, Komnas HAM itu dilibatkan, Mbak. Harus selalu lebih banyak, karena dari hasil penelitian BNPB tahun lalu itu ada peningkatan aksi terorisme itu yang dilakukan, atau feminisme radikalisme itu begitu istilah BNPT, yang meningkat di kelompok perempuan. Oke, last but not least, Bung Iksan, silakan. Saya langsung berikan pada Bung Iksan ya, waktu kita sudah sangat mepet. Saya kira-kira memahami lah zeitgeist yang mendorong keluarnya RANPEI ini, ada kritik terhadap aspek pencegahan dari terorisme gitu ya. Nah, tetapi ini terorisme loh, ini makhluk yang khusus sekali dan sebagainya gitu ya. Sehingga meskipun kita berbicara mengenai pencegahan, dia harus dilihat sebagai sesuatu yang terkait khusus dengan makhluk yang disebut terorisme, yang juga memiliki penekanan logika, dan sehingga penekanannya juga harus khusus gitu ya. Nah, saran saya sih, mau disebut soft approach kayak pencegahan kayak dan sebagainya, terorisme itu adalah sesuatu yang khusus. Hilirnya itu dipelajari dengan baik, karena itu rumit sekali dan ada beberapa temuan yang sudah bisa dilakukan, rekomendasi, tapi sampai sekarang belum dilakukan. Kita tahu ya, tadi sudah saya sebutkan. Nah, ke soal hulunya, soal pencegahannya, saya kira itu bukan lagi soal terorisme, meskipun terkait dengan terorisme, tapi dikeluarkanlah dari soal isu terorisme menjadi isu lain. Buat saya sih, ya isu kewarganegaraan biasa, soal pendidikan demokrasi, pendidikan bagaimana kita menghargai orang lain, yang toleransi itu kan artinya kesediaan untuk menerima orang lain yang berbeda dari kita. Jadi itu beban. Tolerare itu artinya menerima, bersedia membawa beban, karena sementara saya bersedia menerima Rosi yang berbeda dan bertentangan dengan saya berharap Rosi mau menerima karena saya berbeda dengan Rosi. Misalnya itu kan toleransi, dan itu semuanya saya kira pendidikan demokrasi, pendidikan kewarganegaraan yang di level itu yang harusnya diatasi, termasuk pendidikan agama yang sebagainya gitu ya. Nah, yang saya khawatirkan adalah di aspek hulunya ini, kita cukup memperoleh tantangan besar sebenarnya akibat meningkatnya konservatisme agama, dan akibat dari konservatisme agama yang meningkat adalah akibat berimplikasi pada intoleransi yang juga meningkat. Kadang-kadang menurut penelitiannya Burhanuddin Muhtadi dan Marcus Mason misalnya ya, intoleransi itu dimobilisasi dalam rangka kepentingan politik tertentu. Tapi semuanya ini adalah intoleransi, Rosi, bukan terorisme, yang adalah soal yang lain. Kira-kira begitu. Dan sebenarnya yang Anda lihat sebenarnya dari RANPEI ini ingin lebih kepada jangan tumbuh suburnya ekstremisme yang terbentuk dari pikiran yang konservatif. Jadi bukan tentang terorisme ya, Bung Iksan ya. Nah, saya khawatirnya mereka sebenarnya khawatir tentang terorisme dan mau melihat aspek pencegahannya, tetapi ke belakangnya itu jauh sekali, sehingga seperti yang saya bilang tadi, apa yang tidak ada dalam RANPEI, semuanya ada, sehingga saya khawatir karena semuanya ada, artinya jangan-jangan semuanya nggak ada nanti. Jadi hanya di atas kertas gitu, jadi macan kertas gitu. Saya khawatirnya begitu. Tapi mungkin mudah-mudahan saya salah, Ros. Ya, kita akan pasti banyak berdiskusi soal ini. Dan tentu pemerintah butuh banyak masukan dari semua stakeholders atau semua dari kita, termasuk teman-teman aktivis, karena bagaimanapun juga kita ingin semua warga negara Indonesia bebas dari rasa ketakutan. Terima kasih ya Bapak-Bapak. Saya dikit lagi aja. Oke, yang saya ingin menggarisbawahi yang dikatakan oleh Isnur tadi itu ya, karena biasanya kita itu kalau memandang terorisme, maka semua apa yang kita lakukan dalam rangka mencegahnya boleh. Itu yang ngeri, Rosi. Ya. Kita akan, Bapak-Bapak, pasti saya akan mengundang Anda lagi untuk berdiskusi. Dan saya ingin sekali bisa mengundang narasumber perempuan yang juga ikut bicara soal ini. Karena hasil temuan BNPT tahun lalu ada feminisme, radikalisme, bagaimana pemikiran radikal itu juga semakin menguat di kelompok perempuan. Jadi saya sangat mengundang kaum perempuan untuk ikut bicara urung rumbuk tentang ini. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Bung Zaman, terima kasih Bung Iksan, terima kasih Bung Isnur, dan last but not least terima kasih Pak Sukamta.
Terorisme adalah musuh kita bersama. Akar-akar penyebab terorisme harusnya bisa diidentifikasi sejak awal, sehingga kekerasan yang berujung pada aksi terorisme bisa dicegah. Negara dan kita semua punya peran untuk menciptakan kehidupan yang bebas dari rasa takut. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.